Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari Pusat Kajian Manajemen ASN Lembaga Adil Negara akan melakukan diseminasi hasil kajian yang kami lakukan pada tahun 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan 3 judul kajian. Yang pertama, kajian mengenai gap analisis kebutuhan ASN sesuai sektor prioritas dan potensi kewilayahan. Kajian kedua mengenai penyusunan indeks kepemimpinan perubahan atau IKP. Di kajian berikutnya yang terakhir tentang kebijakan pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional atau kita kenal dengan CAJF. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengingat waktu, pada kesempatan hari ini kita berikan kesempatan terlebih dahulu pada Ibu Eni Retno untuk menyampaikan sedikit pengantar mengenai kajian ini. Waktunya sekitar 2 menit, 3 menit. Bu Eni, mohon waktu dan tempat kami persilakan. Buka masker dulu. Perkenalkan, nama saya Eni, saya dari Lembaga Adil Negara, dan pada pagi hari ini bersama dengan rekan-rekan sejawat kami ada Mas Suryanto. Mas Suryanto ini analis kebijakan ahli media, dan juga ada rekan kami lainnya dengan Ibu Sri Wahyu Widianti, juga dipanggil Ibu Yayu, dan juga ada Mas Royan. Kami dari Pusat Kajian Manajemen ASN. Pusat Kajian Manajemen ASN ini adanya di Lembaga Administrasi Negara, dan kami memiliki fungsi dan juga tugas melaksanakan kajian-kajian di bidang manajemen ASN. Dan Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwa memang pembangunan ASN ini memang sangat dibutuhkan, ya, memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Itulah kami diamanatkan untuk melaksanakan beberapa kajian-kajian sebagai bentuk respon dari permasalahan-permasalahan yang masih cukup banyak juga, ya, yang terkait dengan manajemen ASN. Nah, di antaranya permasalahan yang masih dihadapi misalnya terkait dengan kompetensi dan potensi ASN, dari sisi kualitasnya yang masih memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, dan juga ada juga terkait dengan implementasi manajemen ASN yang memang belum optimal, dan masih banyak sekali, ya, beberapa permasalahan yang ada. Dan kami bilang Lembaga Administrasi Negara selaku think tank, dan dalam hal ini tahun 2021 ini kita melakukan beberapa kajian. Yang pertama, gap analisis kebutuhan SDM ASN sesuai sektor prioritas dan potensi kewilayahan. Dan ini merupakan kajian prioritas nasional, dan ada efektivitas pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dan ada lagi kajian indeks kepemimpinan perubahan, dan satu lagi kajian isu-isu strategis terkait dengan CASN dan juga CPPPK. Nah, pada pagi hari ini kami akan menyajikan 3 dari kajian yang telah kami lakukan di tahun ini dari awal hingga akhir. Dan kajian ini juga tidak kami lakukan sendiri, tetapi juga kami melibatkan banyak sekali stakeholders, ya, dari kementerian-kementerian, baik itu dari pusat maupun dari daerah. Dan kami juga telah melakukan berbagai diskusi dan juga mengambil data-data di lapangan, dan mudah-mudahan kajian yang kami lakukan di tahun ini akan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan kebijakan, terutama di bidang manajemen ASN. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti satu persatu dari rekan kami akan menyajikan bagaimana sih kajian itu, apa urgensinya, dan juga apa yang dilakukan, apa temuannya, dan
rekomendasi kebijakannya. Untuk itu nanti rekan-rekan dari tim kajian akan memaparkan secara lebih detail lagi, namun dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi siapapun pemeriksa yang akan mendengarkan. Mudah-mudahan ini akan juga menjadi bahan perbaikan manajemen ASN kita ke depannya. Selamat siang, nama saya Sri Wahyu Wijayanti. Saya seorang peneliti di Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara di LAN. Kemudian untuk di tahun 2021 ini, saya dan beberapa rekan menjadi motor bagi penelitian mengenai penyusunan indeks kepemimpinan perubahan. Nah, indeks ini adalah merupakan salah satu barometer atau ukuran keberhasilan reformasi birokrasi. Memang terdapat 21 indeks yang lain dan beberapa diantaranya belum saat ini belum terdapat indeksnya, jadi masih harus disusun. LAN sendiri untuk barometer ini menyusun 2 indikator, yaitu untuk IKK, Indeks Kualitas Kebijakan, dan IKP, Indeks Kepemimpinan Perubahan. Mengapa ini perlu disusun? Selain untuk keberhasilan reformasi birokrasi, ini juga merupakan salah satu ukuran untuk mengukur keberhasilan LAN sebagai pembina, sebagai lembaga pembina diklat yang mengurusi tentang diklat ini. Nah, apa itu kepemimpinan perubahan? Kepemimpinan yang berorientasi pada pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen, kemudian juga penguatan nilai integritas, serta pengembangan dan penguatan agen perubahan dan role model, kemudian juga pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0. Nah, kemudian apa sih sebenarnya manfaat yang akan didapatkan dengan menyusun IKP ini? Nantinya IKP ini merupakan salah satu barometer keberhasilan reformasi birokrasi, juga sebagai bahan penyempurnaan kurikulum Bangko Kepemimpinan, serta sebagai bahan penyempurnaan nantinya ada Diklat Reform Academy atau Reform Leader Academy. Kemudian juga siapa yang akhirnya nanti akan menjadi target pengukuran indeks ini? Dalam model kami yang menjadi target adalah para pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama atau yang setara, yang dulu ini dikenal dengan pejabat eselon 2. Kemudian siapa yang akan memberikan penilaian? Dalam rancangan kami nantinya ini 360, jadi dari atasan yang dinilai, kemudian bawahan, juga kolega serta jabatan-jabatan lain yang setara. Kemudian untuk kita memperkenalkan kembali dimensi, variabel, dan indikator IKP. Indikator IKP ini kami susun ke dalam 3 dimensi, yaitu leading self, bagaimana seorang pemimpin itu membawa dirinya menuju ke perubahan-perubahan yang dibutuhkan, kemudian bagaimana seorang pemimpin itu memimpin orang-orang, people, dalam organisasinya juga membawa, dan bagaimana seorang pemimpin tersebut membawa organisasinya ke dalam kancah lingkungan yang lebih luas, lingkungan strategis yang lebih luas. Yang ketiga ini, dimensi yang ketiga ini adalah bagaimana seorang pemimpin mengelola organisasi dengan dinamika lingkungan yang lebih luas. Kemudian apa saja yang menjadi ukuran-ukurannya? Untuk leading self, kita mengambil beberapa hal yang sangat penting, yaitu integritas, akuntabilitas, adaptabilitas, dan profesional. Jadi dalam rancangan kami, seorang pemimpin nantinya harus memiliki nilai-nilai integritas, akuntabilitas, kapabilitas, dan profesional ketika dia akan membawa dirinya menuju ke perubahan yang lebih baik, perubahan yang diharapkan. Kemudian untuk membawa orang-orang dalam organisasinya, seorang pemimpin dituntut untuk memiliki empati, komunikatif, dan berorientasi pada pengembangan potensi, serta berorientasi pada pemberdayaan karyawan. Kemudian juga dia harus bisa menjadi role model atau menjadi panutan, dan kemudian juga memberikan inspirasi kepada bawahannya. Mungkin demikian. Sampai di sini tahap penyusunan kajian kami memang masih
dalam tahap 1. Setelah ini nanti akan divalidasi, kemudian juga akan diberikan atau diimplementasikan. Namun tentu saja nantinya yang melakukan pengukuran indeks kepemimpinan perubahan ini akan ditunjuk atau ditetapkan kemudian melalui peraturan yang lebih tinggi. Mungkin demikian diseminasi kajian kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Royan Aditama. Saya salah satu anggota dari tim kajian efektivitas penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Bapak Ibu pemirsa, di kesempatan siang ini saya akan menyampaikan terkait kajian yang ada di Pusat Kajian Manajemen ASN pada tahun 2021 ini, yaitu terkait tentang kajian efektivitas penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Bapak Ibu semua, kita tahu bersama bahwa selama ini sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2019, reformasi birokrasi kita memiliki beberapa kritik terhadap pelaksanaannya. Di antaranya adalah tumpang tindih, reformasi yang cenderung tumpang tindih, seragam, prosedural, dan belum jelasnya ukuran dampak terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu semua, visi reformasi birokrasi kita di tahun 2020-2024 ini adalah untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Dan salah satu upaya yang dilakukan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam pidato kenegaraannya pada tahun 2019 yang lalu adalah dengan melakukan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Kebijakan penyederhanaan birokrasi ini per bulan Desember 2020 kami mendapatkan data bahwa telah ada 39.291 jabatan administrasi yang dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Dan untuk progresnya, dari data tersebut kami mendapatkan 76 kementerian lembaga telah selesai melaksanakan penyederhanaan birokrasi, 12 masih berproses, dan 12 lainnya masih belum melaksanakan penyetaraan. Bapak Ibu semua, dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi ini kami menemukan beberapa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Dari hasil FGD yang kami lakukan, terdapat beberapa permasalahan yang telah kami identifikasi. Yang pertama yaitu mindset terhadap JF ini masih cenderung ada di kelas 2. Jadi beberapa pegawai itu masih menganggap jabatan fungsional ini masih merupakan jabatan kelas 2. Dan ditemukan juga adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi, kompetensi, dan jabatan yang diduduki saat ini. Dan juga kami menemukan fakta bahwa JF yang ada saat ini masih terbatas, sehingga belum dapat mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi ini. Bapak Ibu semua, dalam penelitian kajian efektivitas penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional ini, kami menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, diskusi terbatas, wawancara, review dokumen, dan mining big data. Adapun sampling yang kami lakukan menggunakan purposive random sampling, di mana ada keterwakilan 20% setiap JF atau minimal 1 JF. Adapun data yang kami dapatkan dari hasil survei ini, kami berhasil menjaring 3.408 pejabat fungsional dan juga 146 pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala unit kerja mandiri, dan juga 656 stakeholders yang menerima layanan. Kami juga telah melakukan FGD dengan Kementerian ATR BPN, dengan Ombudsman Republik Indonesia, dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan Kementerian UMKM, Kementerian SDM. Untuk di pemerintah daerah, kami telah melakukan diskusi juga dengan pemerintah Kota Bandung dan Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banyumas. Adapun dalam tinjauan kebijakan dan konsep yang ada pada kajian ini,
kami mencoba menggali tinjauan kebijakan dan konsep dari delayering yang meliputi kebijakan penyederhanaan birokrasi, tujuannya, efektivitas pengalihan JI ke JF. Kami juga meninjau terkait dengan konsep birokrasi lincah yang meliputi definisi, kunci perubahan, prinsip, kunci utama pada people and culture, serta cara kerja agile birokrasi, langkah perubahan, dan inovasi organisasi. Selain itu, kami juga melakukan peninjauan terhadap konsep dan kebijakan pelayanan publik. Dalam kajian ini, ada 4 pertanyaan penelitian yang akan coba kami jawab, yaitu yang pertama, bagaimana persepsi pejabat fungsional, yang kedua, bagaimana persepsi organisasi yang meliputi JPT, organisasi dan sumber daya manusianya, yang ketiga, bagaimana persepsi stakeholders atau masyarakat yang menerima layanan dari pelayanan publik ini, sedangkan yang terakhir, bagaimanakah model proses pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang ideal. Bapak Ibu semua, dalam diskusi teratas kami mencoba melihat dari 4 hal yang ingin kami gali lebih dalam, yaitu terkait dengan persiapan, desain, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, kami mencoba melihat apakah organisasi itu sebelum melakukan kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional melakukan desain penetapan JF sesuai kebutuhan unit kerja, dan apakah ada review tujuan sasaran strategi organisasi dan dilakukan juga sosialisasi JF ini. Sedangkan pada tahap desain, kami mencoba melihat bagaimanakah desain perubahan budaya kerja setelah kebijakan ini diterapkan, dan juga kendala dan masalah dalam proses desain ini bagaimana. Sedangkan pada tahap implementasi, kami mencoba melihat apakah penempatan jabatan fungsional yang ada saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan unit kerja, apakah JF yang ada saat ini sudah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, terus bagaimana kendala dan masalah dalam proses implementasi yang ada saat ini. Sedangkan pada tahap evaluasi, kami mencoba melihat efektivitas penyetaraan JF ini pada kinerja organisasi. Kami juga melihat evaluasi kinerja organisasi terkait pelayanan publiknya, dan juga evaluasi budaya kerja organisasi yang meliputi hubungan kerja, kolaborasi, dan inovasi, serta agile government-nya. Bapak Ibu semua, survei yang kami lakukan menggunakan survei Monkey yang kami lakukan dari tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 12 Juli 2021 yang menjaring total 3.448 jabatan fungsional, 146 pejabat pimpinan tinggi atau kepala unit mandiri, dan 656 stakeholders. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan menyampaikan hasil terkait dengan survei tersebut. Kami mencoba memetakan hasil tersebut untuk melihat beberapa aspek. Di antaranya dari mekanisme kerja. Dari hasil survei tersebut, sebesar 86% menyatakan bahwa mekanisme kerja setelah penyetaraan jabatan ini cenderung tidak dan sedikit berubah. Sedangkan pemahaman JF terhadap tugas dan kewenangan yang dimiliki saat ini, serta pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi ini, sebesar 61% itu menyatakan paham dan sangat memahami. Sedangkan kami melihat juga kesesuaian JF dengan kompetensi yang dimiliki, tingkat pendidikannya, dan survei yang kami dapatkan itu menyebutkan 73% itu menyatakan sesuai dan sangat sesuai. Sedangkan dari aspek budaya organisasinya, responden menyatakan bahwa 51% pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi ini terjadi perubahan budaya kerja. Sedangkan dari sisi reward, 62% responden menyatakan bahwa reward yang diterima saat ini sudah layak dan sangat layak. Adapun terkait dengan pelayanan publik,
pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi ini, 61% menyatakan tidak dan hanya sedikit perubahan yang diterima oleh stakeholders atau masyarakat. Demikian Bapak Ibu, mungkin dari kajian efektivitas penyederhanaan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyajikan hasil kajian kita selama setahun terakhir. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa menjadi knowledge kita bersama. Tidak hanya itu, ke depan juga bisa menjadi satu bahan rekomendasi kebijakan, sehingga nanti kebijakan yang disusun oleh para stakeholder itu bisa berdasarkan pada hasil dari kajian. Jadi di knowledge base bahwa kajian tidak hanya menjadi bahan untuk disimpan, tetapi kajian menjadi bahan untuk penyusunan proses kebijakan, policy making proses, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, bahwasannya semua kajian yang tadi kami sampaikan itu merupakan hak kita, ya, hak atas kekayaan intelektual yang harus dilindungi, ya, dan juga kita jaga. Bukan berarti tidak bisa diakses, bisa, tapi tentunya kajian ini menjadi nantinya menjadi milik bersama untuk kemanfaatan tentunya, ya. Dan terakhir, ketiga, kami mengaturkan terima kasih, hatur nuhun, ya, kepada semua pihak yang sudah mendukung, ya, sudah memberikan kolaborasi terhadap kajian ini, kepada teman-teman di Kemenpan RB, ya, di PKN, juga di teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, juga di Bappenas yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pendalaman, wawancara, FGD, dan sebagainya. Terakhir, kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan kami kembalikan pada panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.